sama Pak Andi dan Ibu dan merasa sukacita. Terima kasih loh, kami kembali lagi di sini. Terakhir ini kami di sini itu bulan Oktober tahun lalu, Oktober, dan sepanjang Oktober sampai sekarang bulan Maret banyak sekali kejadian-kejadian yang luar biasa. Tentunya Bapak, Ibu, saudara-saudara juga mempunyai kejadian-kejadian luar biasa, tetapi ingat kita dilindungi oleh kasih Yesus. Dan saya sendiri mengalami luar biasa dari perpindahan kantor di bulan November ya, sampai saya hampir saja, kalau saya nggak pindah kantor mungkin saya nggak tahu ya, karena saya dipasang ring nih, sudah 2 ring dipasang. Ini kejadiannya berapa 3 minggu yang lalu. Kalau saya nggak dipasang ring karena nggak kelihatan ya. Penyakit jantung itu adalah penyakit yang namanya the killer, the silent killer. Jadi kita nggak tahu, masing-masing kita nih nggak tahu, karena ada penjumbatan di situ. Dan itu kalau cuman hanya sekedar hanya di EKG nggak ketahuan. Jadi hati-hati makanan Bapak Ibu ya, pikiran juga ya. Itu akan yang terlihat setelah saya diminta untuk CT scan, masuk ke tabung, difoto keliling semua, itu terlihat banyak plak-plak. Dan itu ada yang 75%. Dokter bilang kalau di atas 60 udah harus pasang ring. Saya dan istri nggak mau. Saya nggak mau. Istri juga cari alternatif atau mungkin opini ketiga, ya kan? Betul atau enggak? Nah, ada itu delay sebenarnya dari bulan September, Oktober, Desember sampai di bulan Maret ini baru akhirnya kita menyerah. Biar Tuhan yang berperkara dalam kehidupan kami. Tapi itulah untuknya, itunya baik Tuhan, kasih Tuhan. Ini semua karena kasih Tuhan. Hari ini kalau saya tidak pindah kantor, mungkin saya bisa saja kejadian serangan jantung kapan aja di mana saja, karena saya baru tahu sekarang ternyata kenapa banyak teman-teman saya yang meninggal tiba-tiba mandi, jatuh, bawa mobil, turun tangga, padahal masih muda. Ini karena the silent killer itu, ya kita nggak tahu semua. Dan itu nggak bisa dilihat dari CT scan, nggak kelihatan. Harus dikaterisasi. Pada waktu saya dikaterisasi, ternyata di sebelah kiri saya udah mampet 100%. Jadi tadi dibilangnya 75%, ada 25%. Ternyata katerisasinya melihat itu kosong. Jadi bagaimana? Yang kanan, pembuluh darah itu memberikan oksigen dan nutrisi dari kanan ke kiri. Ah, itu luar biasa ciptaan Tuhan ya, sampai bisa seperti itu ya. Nah itu kalau bukan satu kejadian di mana Tuhan itu selalu merancangkan kehidupan kita loh, dan kita mau supaya dalam rancangan Dia adalah yang terbaik dan tepat waktu. Kita baca itu di Yeremia 29 ayat 11. Kita percaya itu rancangan Tuhan itu selalu yang terbaik. Dan hari ini bolak-balik kemarin saya bicara mengenai apa, tapi Tuhan tetap paksa saya bahwa semua ini karena kasih Yesus, tidak lebih dari kasih Yesus. Tadi saya lihat ini luar biasa loh, ini kan salib, judulnya kita hari ini kan juga karena salib Dia kan. Salib dan ada kata mercy. Ini nyambung benar dengan apa yang saya mau sampaikan. Salib ini adalah pengorbanan Yesus, pengorbanan terhadap segala sesuatu. Nanti kita lihat pengorbanannya seperti apa. Tetapi ada kata kecil di sini warna merah lagi. Mercy itu adalah kasihnya, mengasihi, belas kasihan. Mercy bahasa Inggris itu artinya belas kasihan. Mungkin di sini ada singkatannya, kalau nggak salah ingat. Ada singkatannya, Mangga Besar Redemption Church ya. Tapi ini adalah segalanya. Kalau kita tarik-tarik lagi dari seluruh ini, dikatakan
Seluruh ini isinya apa? Kasih. Makanya kalau kita baca di Matius 22 ayat yang ke-37, ya kan? Kasihilah Allahmu dengan segenap hati, ya, segala pikiranmu, dan kasihilah sesahabatmu seperti dirimu sendiri. Dari kedua ini terletak semua apa yang ada di sini. Dan hukum Taurat bergantung kepada itu. Karena hukum Taurat tanpa kasih gak bisa. Tidak bisa menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah kasih Yesus. Dan lagu terakhir itu mengatakan, ingat kasih Yesus. Segala sesuatu tuh Tuhan pasti sudah persiapkan. Dan saya sangat suka cita begitu dinyanyikan lagu itu. Saya hampir nangis. Tuhan bicaranya ini kuat banget. Kita mau baca di Yohanes 12 ayat yang ke-12. Ini satu cerita di mana Yesus masuk ke Yerusalem. Dikatanya begini, keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil apa? Daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana! Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Yesus Raja Israel. Yesus kita tahu waktu itu dia mengambil seekor keledai kan, keledai muda. Dan dia sangat dielu-elukan, disanjung-sanjung. Raja. Ini luar biasa loh. Karena kejadian sewaktu Yesus sebelum disalibkan, apa yang terjadi? Kita baca di Yohanes. Bentar, Yohanes. Ini sesuatu yang bertolak belakang. Yohanes 19. Matius 27. Kita balik lagi ke Matius 27. Matius 27 ayatnya yang ke-27. Ini satu kejadian yang bertolak belakang, di mana pada waktu Yohanes 12, waktu dia baru datang belum disalibkan, dia dielu-elukan. Ya. Kemudian kalau kita baca di Matius 27, Yesus itu diolok-olokan. Ya, kemudian saudara-saudara wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Dibuka tuh bajunya, itu diganti dengan jubah ungu. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Jadi mereka tuh berlutut itu bukan untuk menyembah dia. Kita kebalikan apa yang kita saksikan. Ya. Yang sebelumnya Yesus dipuja-puja, dipuji-puji. Ya, daun palem ditaruh semua, ya kan? Semua memuji dia, menyambut dia. Ini kebalikannya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri, menaruhnya di atas kepalanya, memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Mereka berlutut dan mengolok-olokkan dia, katanya, salam hai raja orang Yahudi. Mereka meludahinya, mengambil bulu itu dan memukulnya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Gak ada orang satupun di situ. Kemana? Sebelumnya itu orang-orang Yahudi itu sangat memuja dia. Dengan harapan apa? Mereka menyambut Yesus sebagai Raja Yehuda
Itu mereka harapannya apa? Untuk melihat bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan mereka dari penjajahan Romawi. Bukankah itu sama sebenarnya dengan kita-kita? Waktu kita datang ke gereja, waktu kita berdoa, berlutut, apa sih yang kita mau? Kita kadang-kadang itu maunya berikan saya harta kekayaan, rumah baru. Semua kita mikirin kondisi kita loh. Kita minta sama Tuhan. Kita minta sesuatu yang sebenarnya hanya sementara. Yesus nggak melihat itu. Yesus rela untuk, kalau saya baca di sini, saya baca berulang-ulang apa yang dia alami, ya. Dan bukan saja itu, dia dihina, dia diludah gitu loh. Mereka, kita lanjutnya, mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon, yang orang itu mereka paksa untuk memikul salib, maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkannya dia, mereka membagi-bagi pakaiannya, membuang undi, lalu mereka duduk dan menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisannya yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Jadi kondisi saat itu, Yesus sendirian, dia dicambuk, dia diludahi, dia dihina. Dan kenapa ada anggur di situ? Nah, kita mau belajar sedikit mengenai anggur ini ya. Kenapa ada anggur di sini? Lalu mereka, ayat 34, mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Tahu nggak kenapa dia nggak mau meminumnya? Dia itu Tuhan, tapi dia dalam tubuh manusia. Kondisi saat itu Yesus adalah 100% murni manusia. Bukan dia tidak bisa, dia mau melepaskan, dia mau berbuat apapun, dia bisa hilang pun juga bisa karena dia Tuhan ya. Tetapi saat itu dia 100% manusia. Diberikanlah dia anggur dicampur empedu. Dan dia tolak. Anggur dicampur empedu itu adalah semacam, kalau kemarin saya dimasukin selang di sini, terus sampai ke selang itu, sampai ke saya punya jantung, itu untuk naruh, untuk kateterisasi, melihat kondisi jantung saya, dan juga untuk menaruh ringnya itu. Tapi saya diberikan bius. Nah, tapi biusnya itu belum efektif kan. Waktu ditusuk itu kan saya betul-betul rasakan bagaimana di kayu salib Tuhan itu mulai diketok, plok gitu. Dia nggak ada biusnya. Saya nggak lama sih, tapi saya sempat rasakan sakitnya luar biasa. Masuk ke sini, pembuluh darah loh. Saya mau mengatakan kenapa Yesus tolak itu. Anggur dicampur oleh empedu menjadikan obat bius. Yesus tolak itu. Dia tahu nggak? Dia tahu dia Tuhan, dia tua. Dia tahu bahwa itu adalah obat bius. Kalau dia minum itu dia nggak akan terasa. Keselamatan manusia tidak akan sempurna. Karena dia harus rasakan yang namanya anggur dicampur empedu itu. Ada 2 kali di mana dia disodorkan anggur. Kita belajar nih mengenai anggur. Yang satu lagi, dia diberikan anggur sewaktu dia sudah
di kayu salib. Nah, waktu di kayu salib dia katakan, kita baca yuk di Yohanes 19. Ini menarik ya. Kita belajar dari anggur ini. Nanti kita sama-sama belajar ya, saya jelaskan. Ayat yang ke-29, ayat yang ke-28, Yohanes 19. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Selesai artinya dia sudah melewati kecaman, penghinaan, kemudian dia dicambuk. Pokoknya semua yang kita tidak bisa bayangkan. By the way, kalian pernah dengar The Passion of Christ ya? Itu luar biasa karena Jimmy Cavalier itu merasakan bagaimana sakitnya karena ini waktu di syuting itu ternyata yang mau cambuk dia itu terlalu dekat lompatnya sehingga waktu nyambuk ke Jimmy itu betul-betul kena di belakang. Waduh, itu darahnya seperti apa? Jimmy itu masuk rumah sakit ICU berapa kali? Sampai terakhir waktu dia naik ke atas gunung di syuting di Yunani, mereka naik ke atas, dinginnya luar biasa, itu betul-betul kilat itu ada. Dan dia rasakan itu kilat kena, tapi dia nggak kebakar loh. Karena sebelum itu dia sudah terima Yesus. So, by the way, dia belum terima, dia belum kenal Yesus. Dia tahu, tapi dia belum betul-betul di dalam Yesus. Karena waktu dia jadi aktor ini, dia belajar. Mulai waktu kesakitan di belakang, waktu dia angkat bebannya itu, kayu salib itu beneran, dan itu berat sekali. Patah dia punya tulang belakangnya. Dan itu berapa kali delay itu syutingnya. Karena problem itu. Dan maksimalnya waktu dia disalib itu dia berkata kepada Tuhan Yesus. Dia bilang begini, Tuhan, yang memerankan ini bukan saya. Waktu saya mau perankan ini, saya minta Tuhan supaya Engkau yang ada di dalam aku. Supaya mereka yang melihat, yang menonton, melihat bahwa itu adalah cerminan darimu sendiri. Kalau kita lihat matanya ya, waktu di shoot film ini, itu Yesus itu hadir di dalam dia. Waktu dia minta permohonan, Tuhan datang kepadaku. Supaya engkau yang peragakan ini. Makanya Yesus masuk, ada roh yang masuk ke dalam Jimmy, dan roh itu dia rasakan, ini kesaksian dia, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube. Rohnya itu masuk ke dalam dia, dan dia bisa rasakan damai sejahtera. Jadi waktu dia disalibkan di gunung yang udah dinginnya setengah mati di atas itu, dia kena juga yang namanya kilat, dia nggak terbakar. Karena Yesus sudah hadir di dalam dia. Dia minta supaya bukan saya. Begitu juga hamba-hamba Tuhan yang ada di depan sini. Jangan sombong-sombong rohani bahwa kita ini hanya dipakai sebagai alat Tuhan, bukan kita, ya. Nah, kita mau belajar nih dari anggur itu. Kenapa Yesus tidak mau anggur itu? Karena dia mau supaya dia rasakan semua sakit, penyakit, kekurangan manusia itu masuk ke dalam dia. Ada yang nahan, namanya anggur dicampur empedu. Itu boleh kalau dia minum. Itu udah kebiasaan mungkin orang-orang yang disalibkan pada waktu itu, minum itu dulu. Supaya nggak terasa, karena akan disiksa. Dia akan, tangannya akan dikasih lubang, kakinya pun juga. Dia tahan. Tetapi ada anggur yang dia minum. Kita baca yuk selanjutnya. Di Yohanes 19 ayat 28, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam.
Maka mereka mencucurkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu menunjukkan ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkata ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dia minum gak itu anggurnya? Ayat 30, perhatikan. Ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, dia minum. Kalau yang tadi dia tidak minum, dia tolak. Anggur yang asam itu dia minum. Ternyata itu anggur asam itu keborokan manusia. Anggur itu kalau dibiarkan, kalau Bapak Ibu minum anggur, itu harus tetap temperaturnya dingin. Ya, makanya anggur itu harus dingin. Begitu dibuka botol anggur, ya, kita harus minum. Kalau kita biarkan aja, ya 1-2 jam biarin aja, itu anggurnya udah busuk. Jadi ini anggurnya udah bukan busuk lagi. Di situ dibilang bahwa ada suatu bekas penuh anggur asam. Sesuatu yang membuat dia itu supaya tidak terasa, dia tolak. Tetapi sesuatu yang udah asam, yang udah rotten sekali, udah busuk, dia minum. Ternyata anggur asam itu melambangkan segala kebusukan kita, segala dosa-dosa kita. Itu yang terakhir sebelum dia menghembuskan nafas dia yang terakhir. Jadi anggur asam itu dia harus rasakan. Sebelum dia katakan apa? Sudah selesai. Kasih Yesus itu luar biasa. Kalau belum sempurna, dia tidak akan berhenti. Setelah semuanya itu, setelah dia minum anggur asam itu, yang melambangkan semua dosa-dosa manusia, ya, kebusukan manusia, baru dia katakan sudah selesai semuanya. Kita sudah menang. Hari itu begitu perkataan dia sudah selesai, kita sudah menang. Tetapi dasar dari semuanya itu adalah kasih Yesus. Dan kasih itu, kemarin saya dan istri diundang juga, kita bicara mengenai kasih. Kasih, hari ini juga kita akan bicara mengenai bagaimana manusia, bagaimana pernikahan itu harus berdasarkan kasih. Karena semuanya itu adalah kasih. Kalau kita baca di Yohanes 3 ayat 16, ya. Yohanes 3 ayat 16 kita semua tahu. Ayat ini ayat favorit semua orang karena kita diselamatkan karena Yohanes 3 ayat yang ke-16. Tapi perhatikan kata ini. Dimulai dengan kata karena begitu besar kasih Allah. Jadi kasih yang sudah paling besarnya Allah. Padahal kalau kita baca ini, sebenarnya sudah terjadi, Tuhan sudah ada kisah mengenai Abraham yang mengorbankan Ishak. Kata kasih itu muncul pertama kali pada Kejadian 22. Tuhan bilang apa? Bawa itu anak yang engkau kasihi. Itulah pertama kali. Anak yang dikasihi adalah Ishak. Yesus sebenarnya udah mengajarkan kita mengenai kasih. Kita lihat kejadian Abraham yang sangat mengasihi Ishak. Tapi dia rela dikorbankan untuk Tuhan atas permintaan Tuhan. Itu adalah kasih yang luar biasa. Tuhan itu mengajarkan kita, ya, bahwa nggak gampang, ya. Nah, kalau kita lanjut baca Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu betul-betul mati di kayu salib. Berbeda dengan Abraham tadi. Karena Abraham diuji sejauh mana engkau mengasihi aku. Tapi anaknya tidak sampai mati di kayu salib. Kasih Tuhan itu endless. Makanya harus selesai di kayu salib, anaknya yang tunggal harus mati. Baru bisa dikatakan sudah selesai. Sebenarnya kata sudah selesai ini luar biasa artinya, tapi kita mungkin hari ini tidak masuk ke situ ya. Sudah selesai itu adalah kita menang, kita menjadi pemenang. Tapi hari ini kita mau bicarakan begitu besar kasih Tuhan Yesus. Peranan suami istri, keluarga, itu semua harus didasarkan oleh kasih, bukan cinta. Kalau cinta itu nggak akan lama, akan pudar. Ya, kalau kita dasarnya cinta, hubungan suami istri itu nggak akan lama, dia akan cerai. Ya, saya dan istri juga banyak tantangannya, ya, hampir cerai juga kita, ya kan? Tapi kita harus ingat, kita selalu ingat, ini ada kasih Tuhan yang menyatukan kita. Kasih itu adalah Tuhan sendiri. Tinggallah di dalam kasih-Ku. Kasihnya adalah Dia, ya. Dan kalau kita tinggal di dalam Dia, kita menjadi satu. Suami istri mempunyai kasih, itu akan menjadi satu dan akan terus naik ke atas. Ya. Nah, saya hari ini dengan istri saya dan kita gantian untuk sharing firman Tuhan. Jadi mungkin sementara saya berhenti dulu dan saya minta istri saya untuk gantian untuk menyaksikan begitu besar kasih Yesus ya dalam kehidupannya, dalam kehidupan kita ya suami istri, mengingatkan kita kembali bahwa semua apapun yang kita kerjakan dasarnya ini ada di sini, di kasih Yesus ya. Silakan istri saya yang terkasih ya, bukan tercinta. Itu contekan kacamatanya lupa. Shalom sekali lagi. Kalau mungkin Bapak Ibu sudah membaca nama saya dari flyer yang telah dibuat oleh tempat setempat. Terima kasih juga untuk kesempatan yang telah diberikan. Ya, kalau tadi suami saya sudah menyampaikan soal kasih di dalam kehidupan berumah tangga, itu betul. Cinta itu bisa hilang sesaat ya. Pada saat kita ketemu mungkin awal-awal cinta, tapi lama-kelamaan kita harus mewujudkan kasih Kristus dalam kehidupan rumah tangga kita. Gitu. Saya ada kesaksian sedikit dalam kehidupan berumah tangga itu memang banyak asam garam yang memang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita memakai kekuatan kita sendiri, pasti kita nggak akan pernah kuat. Jadi yang utamanya kita harus menyadari kewajiban kita sebagai seorang istri atau sebagai seorang pendamping suami itu adalah sebagai tiang doa dan penopang dalam kehidupan keluarga kita, khususnya buat suami dan anak-anak kita. Kalau kita tidak kuat menjadi pendoa atau tiang doa dalam kehidupan keluarga, rumah tangga itu tidak akan pernah kuat. Karena tugas kita sebagai seorang istri itu hanya mendoakan suami kita, bukan merubah karakternya. Kita juga nggak bisa merubah karakter suami kita seperti
apa yang kita mau. Saya belajar banyak itu. Saya belajar banyak. Karena kalau kita mau merubah suami kita menjadi karakter yang seperti kita mau, kita akan kecewa. Saya rubah cara pemikiran saya karena saya dapat Roh Kudus memimpin saya bahwa saya harus rubah cara saya berdoa. Saya harus minta sama Tuhan biar Tuhan yang rubah karakter suami saya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan itu luar biasa sekali. Saya mengalami proses demi proses dalam kehidupan rumah tangga saya. Tapi saya belajar untuk bertekun dalam doa. Saya belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan, menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Hingga pada saat ini usia pernikahan kami sudah mau memasuki 27 tahun. Bukan waktu yang singkat memang, dan bukan mengalami perjalanan rumah tangga yang mulus saja. Tidak, banyak sekali yang Tuhan izinkan dalam kehidupan rumah tangga saya dengan suami saya, tapi saya selalu bersyukur setelah kami melalui itu semua, ternyata ada rencana Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Tuhan mau pakai kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan rumah tangga saya dan suami saya. Tuhan Yesus baik sekali. Nah, kalau kita sadari dalam kehidupan berumah tangga itu istri seperti yang tadi saya sudah sampaikan, istri adalah tiang doa dalam kehidupan keluarga. Kadang-kadang memang sakit ya. Salib itu kan Tuhan Yesus disalibkan mengalami sakit secara fisik. Apalagi ke hati ya. Manusia kan pakai hati ya. Apalagi perempuan. Dikit-dikit baper, dikit-dikit baper. Itulah kelemahannya perempuan. Gitu. Cuma kalau kita menyadari bahwa kita harus bisa menjaga hati kita. Kita harus bisa memiliki hatinya Tuhan dalam hidup kita, supaya kita bisa melewati semuanya itu. Gitu. Dalam firman Tuhan di dalam 1 Korintus 7 ayat 13 sampai 14, saya hanya mau ngambil rema yang saya dapat saja ya. Bahwa suami dalam kehidupan rumah tangga itu adalah sebagai kepala. Ya kan? Istri itu adalah lehernya. Nah, leher itu selalu mengikuti apa yang arah kepala kan. Kadang-kadang apa yang kepala itu lakukan tidak sesuai dengan keinginan leher, ya kan? Dan tidak sesuai dengan keinginan Tuhan juga. Tapi kita sebagai tiang doa dalam keluarga itu dapat merubah arah kepala dengan cara kita berdoa. Kita menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Kita bawa kepala kita doakan kepala kita, kepala rumah tangga kita, supaya selaras dengan apa yang Tuhan mau. Kita bisa kok mengarahkan sebagai leher itu untuk mengarahkan kepala itu arahnya mau kemana, hanya dengan puasa dan berdoa dalam kehidupan rumah tangga kita. Gitu. Terus di dalam Amsal 31 ayat 10 sampai 31 itu luar biasa sekali Tuhan taruh dia. Saya dapat remanya banyak banget, khususnya buat ibu-ibu, buat saya pribadi itu luar biasa banget ya. Tuhan menilai kita sebagai seorang wanitanya Tuhan, sebagai seorang istri. Bagaimana di sini tuh kita tuh benar-benar menjadi istri yang cakap, bagaimana kita harus bersikap menjadi istri yang cakap di hadapan Tuhan, di hadapan suami khususnya. Coba saya baca ya. Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suami percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba
dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak kuat kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus, dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu-pintu gerbang. Kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri, ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Dahsyat banget ayat ini. Benar-benar menjadi remah buat saya. Saya juga baru dapatnya kemarin. Luar biasa sekali, Tuhan baik. Saya berdoa dan saya juga berharap firman Tuhan itu adalah pedang bermata dua kan. Jadi saya berdoa supaya kita juga boleh, ayat ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi patokan, dan boleh menjadi rema dalam kehidupan kita, khususnya para wanita-wanitanya Tuhan. Dan kita boleh menjadi kita boleh berdampak bagi kehidupan keluarga kita, keluarga inti, keluarga besar kita, orang-orang di sekitar kita, teman-teman di lingkungan pekerjaan kita. Kita boleh berdampak menjadi kekuatan bagi setiap lingkungan di mana Tuhan tempatkan. Saya pikir sudah cukup itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih istriku yang terkasih. Ayo kita baca di ini ada satu ayat yang tadi saya lihat bagus sekali. Kita baca sama-sama yuk. Yohanes 4 ayat 7. Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudara, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Nih. Atau ayat 4 ayat 7 ya. Kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Allah, yang mengasihi adalah lahir dari Allah dan mengenal Allah. Terima kasih Pak Handi ini. Nah, ternyata kasih itu berasalnya dari Allah, sumbernya, pabrikannya, asal usulnya. Nah, makanya di ayat selanjutnya yang saya mau baca itu dikatakan bahwa kita harus tinggal di dalam kasih itu. Ya. Kasih itu luar biasa, karena kalau kita tinggal di dalam kasih itu, dia akan menutupi segala kekurangan kita, seperti Yesus. Bapa di surga mengasihi, dia udah bayarkan semua itu kekurangan-kekurangan kita, dosa kita, ya. Yang tadi kita belajar mengenai anggur yang udah busuk itu, ya. Dia udah tutupi semua. Jadi sekarang kita datangnya ke Tuhan Yesus. Karena segalanya ada di Dia, ya. Nah, 1 Petrus 4 ayat 8 mengatakan bahwa tetapi yang terutama adalah dari segala-galanya, prioritas utama, nomor 1 lah, dikatakan kasihilah sungguh-sungguh seorang yang akan lain, sebab kasih
menutupkan banyak sekali dosa. Bahkan ya semua dosa-dosa manusia ya. Nah, saya ingin kembali lagi merefleksikan betapa Yesus harus melaksanakan perintah atau Tuhan yang Bapa di surga ya, yang memberikan dia. Sampai kalau kita ingat waktu dia sendirian ya, darahnya itu keringatnya itu mengucur itu seperti darah ya. Karena dia tahu apa yang harus dia lakukan, apa yang dia harus laksanakan. Dan saat itu dia sendiri yang tadinya dia dielu-elukan ya, menjadi dia diolok-olokan, nggak ada orang di situ. Dan kalau Alkitab mencatat bahwa hanya ada 3 atau 4 orang yang hadir, yang ada di bawah kaki dia waktu dia di kayu salib. Siapa dia? Maria. Yang kedua, ada Maria juga. Istri dari Kleopas kalau nggak salah namanya. Ya, Kleopas itu ternyata saya pelajari adalah murid Tuhan Yesus juga. Ya, waktu Tuhan Yesus bangkit kembali, dia jalan, ada 2 orang murid yang jalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ternyata dia nggak tahu itu Tuhan Yesus yang lagi menceritakan segalanya. Nah, itu istrinya salah satunya dia. Ada lagi Maria Magdalena. Dan ada lagi, satu lagi siapa? Tadi saya dengar ada yang bilang Yohanes. Betul. Itu yang murid yang dikasihinya. Kita pencatat itu. Yang lain kemana? Nggak tahu. Pada waktu rame-rame, pada waktu dia mengadakan mujizat, wah bukan main, orang mengikuti dia semua. Murid-muridnya juga mungkin bangga kali, wah ini guru saya. Ya, kita lihatlah kalau orang-orang dekat dengan presiden, kita lihat kemarin waktu pemilu, wah yang semua deketin Prabowo kalau jalan, wah semua tuh sok sibuk, sok orang penting. Ya, dayang-dayangnya banyak sekali. Saya merasakan itu waktu saya menjadi direktur di satu perusahaan BUMN. Yang memperhatikan saya banyak sekali, yang membawa saya punya tas, sampai saya datang di lobi itu udah satpam udah salut begini, bukain pintu, diambil tas saya. Terus ada lagi satpam lain bukain lift, kita punya lift khusus yang langsung ke tingkat paling atas ke ruang direksi. Satu hal, floor itu isinya ruangan direksi, bayangin gede banget. Ruangan saya itu bukan hanya ada meja dan sofa, ada juga namanya meja untuk rapat. Dan yang paling lucu, saya lihat, lucu ya kalau saya lihat ya. Saya punya kamar mandi itu ada shower. Disiapin itu ada handuk, ada sabun, ada shampoo. Itu luar biasa. Ya. Tapi begitu saya sudah selesai, siapa yang mau nengok saya? Waktu saya pertama kali diangkat, itu yang namanya saya punya handphone. 1 minggu juga nggak kelar, semua mengucapkan selamat. Orang yang jauh yang nggak pernah handphone WA saja dia WA. Nah, tapi dalam kondisi di mana kita sulit, susah, padahal mereka nggak ingat, mereka tidak tahu. Makanya Yesus melakukan semua itu untuk kita. Dia harus lalui semua, ya, dianiaya dan sebagainya. Itu adalah kasih. Nah, sedikit nih sebelum kita akhiri, kita belajar mengenai kasih yuk. Yohanes 15 ayat 9 mengatakan begini, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Ya, makanya dia bilang apa? Tinggallah di dalam kasihku itu. Kehidupan kita itu harus tinggal di dalam kasih Dia. Kalau tidak, itu akan terjadi segala macam problem dan masalah dan percekcokan, bahkan bisa
bercerai-berai. Keluarga itu bisa bercerai-berai. Anak juga nggak suka sama orang tuanya, dendam. Bapaknya terlalu sibuk dengan pekerjaan kantor. Ibunya juga urusan arisan. Anaknya itu akhirnya tidak merasakan kasih dari orang tua. Akhirnya anaknya jadi ngaco. Apalagi kalau suami istri cerai. Berapa banyak kalau kita perhatikan anak yang ditinggalkan oleh bapak ibunya karena cerai, anaknya itu kan rusak. Atau kalau dilihat bapaknya itu lagi tampar ibunya, itu ke hati dia tuh betul-betul sakit hati dia. Dan dia nggak akan lupa, dia akan benci sama bapaknya. Bapaknya pergi, bapaknya nggak diakui. Kasih Yesus itu menceritakan bagaimana kita harus hidup. Dia memperagakan, dia menunjukkan, dia memberikan contoh kepada kita bagaimana pentingnya kasih itu. Dan hubungan suami istri itu adalah yang Tuhan pakai sebagai simbol kasih itu. Karena kita di dunia itu kita harus melakukan, menyatakan kasih itu, dan Tuhan memberikan pasangan kita. Di situ kita belajar menguasai apa itu kasih sebelum kita naik ke atas semuanya. Karena Tuhan minta kita hidup di dalam, tadi apa dikatakan? Tinggallah di dalam kasihku itu. Kamu kalau nggak tinggal di dalam kasihnya, kamu akan susah. Kasih itu sebenarnya Yesus sendiri. Kita harus tinggal di dalam Dia sehingga kita menjadi layak, kita mengerti. Kita mengerti kasih itu, ya kita siap. Dan kasih itu juga mengalahkan bukan hanya problem masalah pertikaian, tapi kasih itu mengalahkan apa? Ketakutan. Yuk kita baca yuk. Ini ada ayat Alkitabnya nih. 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18 yang sudah siap. 1 Yohanes 4 ayat 18 ya. Katakan apa di sini? Di dalam kasih tidak ada apa? Ketakutan. Karena apa? Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Dia mengalahkan ketakutan loh. Dia melenyapkan ketakutan. Jadi kalau kita takut sama iblis, sama hantu, berarti kita belum mengasihi Yesus ya. Ya kasihnya belum kuat ya. Kalau kita kuat kasih ya, mau iblis mau hantu depan kita lewat. Ini saya ada cerita nih, kemarin kita suka ke Bali ya, karena kita ada pelayanan di penjara di Bali. Nanti bulan Mei atau Juni kita akan balik lagi ke Bali. Nah kemarin itu yang terakhir kita pergi, kita membawa seekor anabul. Anabul tahu gak? Udel, anjing kecil. Ya istri saya bawa dong kesayangannya. Saya bilang aduh repot. Tahu nggak Bapak Ibu, kan nggak bisa masuk itu sebenarnya di pelabuhan itu, ya kan? Jadi yang kecil ini yang paling lucu, yang paling manja, gampang diumpetin, dimasukin aja ke tas, nggak ada yang tahu. Masuk hotel kita kan berhenti, kita juga di Surabaya kan, kita juga masuk hotel, cari yang hotel yang dimana bisa parkir di basement langsung brung, ya kan? Dimasukin ke tas, ada tas travel bag itu. Aduh, tapi itu anjing waktu dibawa dari awal seneng ya. Lama-lama, biasanya kalau kita bawa sekeliling aja dekat rumah kita kali ya. Paling ke restoran yang bisa terima gitu ya. Tapi kali ini kok nggak selesai di jalan terus kan. Beberapa jam, 3 jam, 4 jam, mulailah dia khawatir. Gemetar. Sampai di ujungnya Pulau Jawa. Ujungnya Pulau Jawa apa sih? Banyuwangi. Ya, Banyuwangi. Itu sebelum nyebrang kita kan. Itu udah ada laut kan di situ sebelah kiri. Nah itu banyak saya lihat banyak warung-warung nih. Ada jual Indomie, Supermie, ada jual kelapa muda. Aduh enak banget. Yuk kita berhenti yuk.
Sebelum kita nyebrang nih, ya kan? Lihat pantai lagi kan? Ya pantainya mungkin nggak ada pasir ya, tapi kan pemandangannya bagus. Turunlah kita, anjingnya di bawah, ikut juga kan? Kayak ini kayak warung gitu, kayak lesehan gitu loh. Kalau Bapak Ibu tahu kan di puncak juga ada kan, yang terbuat dari bambu-bambu gitu kan, enak banget kan? Jadi kita bawa turun lah tuh anjing. Itu anjing udah, itu dia paling topnya, dia takutnya luar biasa. Saya kepikir, anjing berpikir begini nih, aduh, mungkin disinilah terakhir. Aku akan dibuang ke laut. Jadi tuh anjing tuh kasihan banget, gemeterannya kayak gimana. Tapi saya mau mengatakan bahwa ini nyambung dengan ayat ini. Istri saya langsung peluk itu anjing dengan kasihnya yang luar biasa. Dia sayang, dielus-elus, diajak ngomong, nggak apa-apa, ini. Itu anjing bisa nggak gemeter lagi loh, nggak takut lagi, malah ikut lari-lari di situ. Saya mau mengatakan bahwa kasih itu betul loh. Tuhan bilang di sini betul loh. Kasih di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna itu melenyapkan, di sini dikatakan, melenyapkan ketakutan. Jadi ini dahsyat sekali. Kita tahu di dalam firman Tuhan itu semua itu akan lenyap. Apa dibilang akan pengetahuan ingat akan ingat, bahasa roh dibilang hilang. Hanya satu yang nggak hilang loh, kasih. Ini Alkitab mengatakan itu. Pak Andi mungkin ingat ayatnya di mana. Tapi ini ada di Alkitab dikatakan begitu. Yohanes berapa Pak? Ayat 13. 1 Korintus 13 ya Pak ya. Nah itu mengenai kasih. Nah itu luar biasa loh. Jadi segala sesuatu itu adalah karena kasih. Kasih karena Yesus. Kasih itu adalah Yesus sendiri sebenarnya. Jadi optimalnya, ujungnya, ultimately, love atau kasih is Jesus himself. Ya. Kasih juga, kita belajar kasih mengalahkan dosa. Kita tadi belajar bahwa kasih itu membuat bonding bersatu di dalam Tuhan. 1 Yohanes 4:16. Kita belajar mengalahkan dosa tadi 1 Petrus 4 ayat 8. Kita belajar juga mengenai kasih mengalahkan ketakutan tadi. 1 Yohanes 4 ayat 18. Dan kita baca lagi di Kolose 3 ayat 14. Kolose 3 ayat 14. Apa ini kasih? Di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Karena kasih apa? Sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ternyata dia mempersatukan kita. Kasih itu mempersatukan dan menyempurnakan. Nah pesan Tuhan itu selalu mengatakan kasihilah. Selain kasih Allah, tapi kasihilah sesamamu, ya. Hormati, kasihilah, hormati pasanganmu, keluargamu, orang tuamu, ya. Hormati semua orang dengan kasih. Karena kasih itu adalah karakter dari Yesus itu sendiri. Nah, kasih itu kita bisa lihat adalah dengan kita mengenakan kasih, itu ada kemurahan. Itu sifat-sifat kita, kemurahan, kerendahan hati, ya, kelemah lembutan, ya, dan apalagi sabar. Itu sangat penting dalam hubungan suami istri dan keluarga, ya. Itu kita kalau mau baca itu juga bagian dari buah-buah roh di Galatia 5 ayat 22, ya. Nah, saya mau terakhir saya mau supaya kita kembali lagi apa yang Tuhan perintahkan kepada kita mengenai kasih ini. Dan ini ada di Yohanes 14 ya. Bisa dibaca, dibuka. Yohanes 14, sebentar ya, saya coba buka di sini.
Yohanes 14. Oh, mungkin di Yohanes 15 ya. Nah, saya tadi bilang mengenai kita harus tinggal di dalam kasih. Ya, kita balik dulu sedikit nih satu ini. Kita harus tinggal di dalam kasih. Dan kasih itu adalah Dia sendiri. Kasih itu adalah Yesus. Yohanes 15 ayat 4 mengatakan, tadi kan dibilang tinggallah di dalam kasihku. Yohanes 15 mengatakan tinggallah di dalam aku. Ya. Dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah, ya, dia mengumpamakan ya pokok anggur. Ya, kita harus tinggal di dalam Dia. Kalau Ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Tadi buah-buah kita belajar, ya, kesabaran, ya, tidak emosi, ya. Nah, barang siapa yang tidak tinggal di dalam kasih Dia, itu akan sulit. Karena kita nggak akan kuat untuk menghadapi tantangan dunia ini. Kita akan gampang dipengaruhi, ya. Gampang karakter kita jadi berubah. Tadi istri saya bilang yang diubahkan, dia berdoa supaya suaminya berubah karakternya, ya. Dia minta supaya sesuai sama dengan karakternya dia sendiri. Bisa nggak itu? Bisa, sulit. Semua kita masing-masing mempunyai karakter masing-masing, ya kan? Tapi kita harus saling menghormati, harus mengerti satu sama lain. Dan basisnya itu adalah kasih lah. Yohanes 15 ayat 12, ini adalah perintah Tuhan. Dan ini beda dengan tadi kita baca yang di Matius 22 ayat 37. Ini lebih dahsyat. Dan ini merupakan perintahnya, ya. Kita tutup dengan ayat ini. Tuhan mengatakan apa? Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kenapa ini berbeda? Karena di Matius 22 ayat 37 dan 38 kita belajar bahwa dia bilang, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ternyata Tuhan Yesus beri perintah sedikit berbeda, tapi derajatnya lebih tinggi. Dia katakan apa? Kasihilah sesamamu seperti aku mengasihi kamu. Dan ini kita sudah lihat, kita saksikan bagaimana dia mengasihi kita semua di kayu salib. Dan ini levelnya tinggi. Bukan sesama kita, tetapi seperti Yesus mengasihi kita. Itu lebih tajam, lebih dahsyat, lebih kuat. Kita tutup mata kita dan kita berdoa. Terima kasih Bapak.